Setelah staycation privat di EH Ocean View, kita balik lagi ke pusat kota Jogja. Di perjalanan, kita mampir dulu buat makan siang di Sate Kelatak Mang Adi ya. Ini kunjungan kedua kalinya kita ke sini. 2 tahun yang lalu kita juga pernah ke sini. Waktu itu juga liburan bersama keluarga. Favorit kita di sini itu selain sate kelataknya yang disajikan dengan jeruji sepeda, ada kronyos seperti lemak kambing goreng yang gurihnya bikin nagih. Ini kita pesan kronyos, pesan sate kelatak. Sate kelataknya emang dikasih 2 jeruji ya, sama sate goreng. Makan siang udah, kita ke hotel dulu ya untuk check-in. Malam ini kita akan nginap di Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta. Ini itu letaknya masih di kota Jogja, di daerah Depok Sleman, jadi strategis kalau mau kemana-mana. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I... Ini itu Hotel Bintang 4, dekat dengan kampus Atmajaya dan Bandara Adi Sucipto. Bangunannya luas banget dan terdiri dari beberapa gedung. Jadi di sini itu selain hotel, ada board office gitu dan ada mallnya juga, G-World Mall. Jadi enak kalau mau shopping. Nah, sekedar saran biar nggak tersesat kayak kita, sampai di hotel turun sebentar dan tanya ke petugas di lobi ini soal lokasi parkiran. Soalnya parkiran di sini ada di basement dan itu luas banget. you to tell me how to live life. And these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Kalian kalau ke sini jangan sampai salah ya. Ternyata di sini itu ada 2 lobi hotel. Kalau lobi yang barusan itu untuk primer, nah kita diarahkan ke depan untuk yang deluxe. Iya. Lucu banget sih gambar-gambar. Ini kayak cerita gitu nggak sih? Nih, Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang. With all I've been through, I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I Nah, won't regret jadi it. seharusnya kita naik lift yang ini. Jadi begitu keluar, langsung tepat di depan lobinya. Kita pesan kamar Deluxe King include breakfast dan akan nginap di sini selama 2 malam ya. Oh, cerah sekali. Nomor berapa? 27 berapa? Sini, kiri. Nih. Saatnya kita ceki-ceki kamar. Berat pintunya dong. Nah, di sini enak nih, di belakang pintunya udah ada lemari yang tipenya terbuka, terus ada brankas juga untuk menyimpan barang-barang yang berharga. Terus di sini juga ada kulkas. Kita juga dapat sendal. Ini sendal menurut aku wajib banget sih untuk dapat di setiap kamar hotel. Terus ada minuman juga seperti biasa dikasih 2, terus amenities kopi, teh, gula, dan sebagainya. Nah, yang menariknya untuk kamar mandi dan toiletnya pintunya sliding. Terus di sini ada cerminnya yang buat kita lihat full body gitu kan. Nah, ini dengan pintunya yang berat.
Tapi aku suka sih, kokoh jadinya. Nah, ini untuk tempat mandinya. Showernya ada 2 ya. Nah, ini biasa toilet di pojokan, terus dikasih handuk 2. Nah, di sini kita tidak perlu minta hair dryer lagi karena udah langsung dikasih hair dryer. Terus di sini juga untuk perlengkapan mandi, amenities perlengkapan mandinya juga lengkap. Jadi kita bisa make up di sini. Cantik banget. Untuk yang mata minus, ini terbantu banget sih menurut aku. Jadi kalau kita lagi cuci muka atau gosok gigi, kalau pakai cermin yang kayak gini, nggak terlalu jelas ya. Yang mata minus pasti paham bagaimana rasanya di saat kalian gosok gigi, cuci muka, atau dandan kaca cerminnya itu jauh dari kita. Nah, dengan kayak gini, enak banget. Jadi, tanpa kacamata pun jelas gitu. Bahkan pori-pori pun kelihatan tanpa kacamata. Aku suka ini. Di sini dikasih untuk naruh koper. Jadi koper tas nggak berantakan di lantai. Nah, di sini TV seperti biasa. Ini untuk meja kerja atau meja belajar. Ada room service menu juga. Untuk ruangannya kita pesan yang tipe Deluxe King. Nah, di sini view-nya. Tempat cahaya masuk. Nah, di sana itu juga masih punya mereka kan ya? Yang itu. Tempat kolam berenangnya. Iya. Jadi, Sahid ini gede banget. Oh iya, bentar ya. Oke. Aku mau ingat ini nggak sih? Apa? Kita lupa, bukan lupa sih, belum dimakan. Itu buat apaan lagi? Telur rebus separuh matang. Tadi udah aku cuci kan ya? Udah. Tapi kayaknya ini kematangan deh. Coba buka. Coba buka. Jadi tadi ceritanya kita kan biasa sarapan sama telur. Nah, karena udah lama nggak makan telur rebus separuh matang, jadi aku minta, ya kan? Aku minta lah, taunya dia nyediain udang gala goreng tepung gitu, udangnya udah gede. Jadi salah fokus lah makan si udang sama sedikit nasi. Bukan bener dong. Jadi nggak kemakan telurnya. Coba belah deh. Aku maunya yang ini loh. Tau gak sih yang bener-bener separuh matang itu loh, yang kayak di tiam gitu-gitu. Ya kalau mau kayak gitu mah jangan minta di hotel, nggak ngerti mereka. Masa sih nggak ngerti? Mau nggak? Coba gigit. Coba ya. Oke, sudah. Kalau matang mau? Enggak. Kalau matang sih, cuman aku maunya bukan yang kayak gini. Enaknya tuh yang kayak kopi tiam, tahu kan? Kalau kayak gitu mah dia nggak mungkin kasih pakai cangkangnya, udah di gelas pasti. Lumayan. Aku udah kelar nih. Cus. Kita keluar malam-malam. Bukan malam-malam sih. Baru jam 7:30. Ini kita mau. Mana kartu? Kita mau ke Pendopo Lawas, terus kulineran bakmi. Namanya bakmi apa tadi? Bakmi Pak Pele. Minumnya?
Apa? Hah? Makanan kita datang setelah 1 jam menunggu. Di sini itu pengunjungnya rame banget. Bahkan untuk duduk di sini saja harus ngantri dulu. Kita di sini pesan bakmi godok jemek dan godok kuning. Sayangnya isiannya menurut kita sama saja. Kita nyeselnya nggak nyobain yang bakmi goreng. Andaikan mau nyoba pesan lagi, ya berarti harus ngantri lagi pastinya. Kan. Tapi ini pakai mie bihun? Iya. Bukannya tadi jangan? Enggak, ini yang pakai mie bihun. Ini juga pakai ini. Oh iya. Iya. Lah, tadi mintanya mie kuning doang. Ya mungkin nggak kedengeran ya. Mas Mam, taruh ah. Segar ya? Ya nanti tersebut bihun, Mie kuning, lobak, ini itu ayam. ayam. Usus ya jeroan. Udah itu aja ya. Mas Mam. Harusnya di sini kata orang enak pakai acar, cuma tadi acarnya habis katanya. Oh gitu. Iya. Berarti bukan yang taruh di atas meja gitu. Ditaruh di atas meja, cuma udah habis, nggak ada stok lagi. Oh, emang buka jam berapa sih? Sampai jam 5 kalau nggak salah. Jam segini? Jam 9 sih. Nah, jadi sistemnya di sini itu setelah makan baru bayar di tempat kita pesan tadi. Hari ini tuh Jumat malam dan bukan libur nasional atau libur sekolah juga ya. Tapi asli di sini rame banget pengunjung hanya buat sekedar makan di bakmi Pak Pele ini. Jadi kita udah kelar. Tapi kita itu nggak tahu ya, karena nggak pernah nyobain bakmi yang ada di Jogja. Jadi nggak ada nggak ada buat perbandingan. Nah, Apa enggak? tadi kita kenanya berapa sih tadi? Kalau kita makan tadi itu satu porsi 30.000 untuk bakmi, terserah bakmi godok, bakmi goreng sama kayak magelangannya juga sama 30.000. Terus tadi juga ada menu lainnya kayak misalkan yang merica-rica atau apa tadi tuh itu harganya 40.000. Jadi kita kena berapa tadi? Jadi kita total tadi 2 bakmi sama 1 minuman kena 63.000. Cari Nah, ini kita apa? harus kita cari perbandingannya nanti. Ini kita lanjut ke Pendopo Lawas dan itu dekat banget. Jadi kita parkir di Pendopo Lawas. Ini rame banget. Nggak tahu deh ada tempat duduk atau enggak. Dan di sini tempat mereka ya yang lebih gede ya. Ya. Dan udah ada yang berdiri di luar lagi. Kalian tahu penyanyi Triswaka dan istrinya Nabila Maharani nggak? Pendopo Lawas ini tempat panggung mereka. Disinilah video dari kedua penyanyi tersebut sering trending di YouTube. Bahkan ada tim-tim mereka yang juga jadi terkenal di sini. Melihat keramaian malam ini, tidak heran banyak orang yang mengidolakan mereka. Kalian ingat nggak sih keberuntungan kita di EH Ocean View yang kita berasa jadi tamu VIP? Alhamdulillahnya ternyata di sini juga berlaku. Kenapa demikian? Pertama, jadwalnya mereka itu manggung nggak pasti karena kesibukan mereka manggung di tempat lain pasti udah meroket kan. Nah, ternyata malam ini mereka ada, bahkan sekeluarga. Kalau timnya udah pasti ada kan ya. Jadi malam ini itu mereka rilis lagu Andai Waktu Bisa Kembali. Kalian udah pada denger belum lagunya? Nah, yang kedua, tadi saat kita datang udah ramai pengunjung kan, bahkan udah ada yang berdiri di luar. Dan tahu nggak apa? Kita bisa dapat meja di depan sini karena tadi itu yang nempatin keluarganya dan udah pulang duluan. Gimana nggak seneng ya kan? Sekarang udah jam 11:30 malam, kita udah sampai di hotel lagi. Bersih-bersih dan sholat, lalu istirahat. Keseruan selanjutnya kita lanjut Jumat depan ya. Ini apa? Ada gudeg. Jangan lupa subscribe. Serem nggak?